Bantuan logistik terus mengalir untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Tapi 2 pekan lebih pasca bencana, korban butuh hunian sementara karena rumah mereka luluh lantah oleh dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Ini hanyalah salah satu wilayah di Langkahan, Aceh Utara. Ini tinggal gimana nih Kak? Tinggal di tenda sementara. Malas pulang ke kampung, anak-anak sayang kan masih kecil. Tidur aja sini, udah ada atap dari terpal, dinding pun dari ala kadar. Pokoknya udah bisa tidur lah. Sebenarnya kan rumah kan. Nggak apa-apa lah sementara waktu untuk seperti ini aja dulu. Yang penting anak-anak bisa bobo, bisa tidur nyenyak. Kalau rumah papan 100% memang tidak ada lagi, hancur semua. Hancur semua. Kalau rumah papan, tinggal rumah yang beton ya. Kira-kira ada berapa rumah Pak yang terbawa air? Kira-kira kalau kita punya kakak berarti yang 600, adalah sisa-sisa rumah 30 biji ada. Lebih kurang tuh. Itu rumah-rumah yang beton. Soal rumah korban banjir, pemerintah lewat Mensestek Prasetyo Hadi bilang sudah mulai mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor di Sumatera. Dari pendataan tersebut, warga yang tak dimungkinkan kembali menetap di tempat tinggal yang lama akan direlokasi ke titik hunian baru yang tengah disiapkan pemerintah. Lokasi hunian baru tersebut berada di tanah-tanah negara dan tanah yang dikelola pihak tertentu. Mulai dipikirkan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk menghitung berapa rumah yang terdampak, baik yang skala berat, menengah maupun skala ringan. Kemudian juga sudah kita koordinasikan untuk disiapkan lokasi-lokasi bila mana masyarakat memang secara kondisi tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya yang lama dan berkenan untuk dilakukan relokasi. Pemerintah kami sudah berkoordinasi, jadi dari 52 kabupaten kota yang terdampak sudah kita inventarisir tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk nantinya juga akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi dari saudara-saudara kita yang kemarin terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendata ada 2 kabupaten di Aceh yang terdampak banjir yang sudah mengusulkan lokasi pembangunan hunian sementara, yaitu Kabupaten Pidi dan Aceh Tengah. Nantinya tim Satgas Percepatan Penanganan Banjir Sumatera akan mengecek langsung ke lokasi dan memastikan lokasi ini aman untuk pembangunan hunian sementara. Dan saudara, kita sudah bergabung bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi PKB, Saiful Huda. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi Mas. Ya, Pak Saiful, kita bicara soal penanganan pasca banjir di 3 provinsi. Tentunya bukan hal yang sederhana dan juga mudah dilakukan. Ini kalau tidak salah kemarin sudah Komisi 5 ya Pak ya, ke 3 provinsi yang terdampak banjir di Sumatera. Seperti apa Pak hasil pemantauan di sana? Ya, yang pertama kita apresiasi banyak pihak stakeholder dalam masa tanggap darurat ini. Semua upaya sudah dilakukan. Dan dari titik-titik banjir dan longsor yang parah relatif sudah bisa ditangani dengan baik. Nah, tapi sekali lagi ini baru masa tanggap darurat, kita akan memasuki terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pada tahap ini saya kira kita apresiasi langkah cepat dari pemerintah untuk secepatnya merelokasi rumah-rumah hunian yang sudah disampaikan secara terbuka oleh Pak Presiden dan pemerintah akan menyiapkan rumah hunian baru
bagi semua masyarakat yang kena dampak dari banjir dan longsor ini, terutama yang rumahnya sudah tidak layak huni. Nah, pada konteks masa rekonstruksi ini, yang paling perlu diwaspadai adalah bagaimana proses pendataan itu secara terbuka, itu melibatkan langsung semua stakeholder, baik masyarakat korban, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, untuk memastikan pendataan ini valid sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena ini kunci, karena begitu ini tidak berjalan dengan baik, ada risiko yang selama ini seringkali berbagai peristiwa gempa dan seterusnya, itu ada silang pendapat yang akhirnya melahirkan persoalan di lapangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi terkait dengan inventarisasi aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah, betul-betul harus diprioritaskan tanah yang memang dekat dengan aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi jantung pekerjaan masyarakat kita. Karena ini penting, kalau bisa saya kira dilakukan pemetaan secara khusus, semua stakeholder pemerintah terlibat, mana tanah yang strategis dan potensinya tidak akan terjadi lagi terkena dampak dari banjir dan longsor. Ini penting dipetakan betul. Karena kedekatan dari relokasi dan rumah hunian baru ini dengan aktivitas ekonomi menjadi kunci juga. Karena yang sudah pemerintah memang menyiapkan rumah hunian, tapi jauh dari aktivitas ekonomi masyarakat, dan itu berdampak pada biaya ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat korban dari banjir dan longsor ini. Nah, karena itu saya kira sekali lagi ini butuh teknokrasi yang kuat betul. Jadi saya kira Kementerian Teknis perlu duduk bersama memastikan jangan hanya sekedar terbangun, tapi ini semangatnya adalah dunia masa depan bagi masyarakat kita yang kena dampak, saat yang sama memastikan aktivitas ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik tanpa menambah kos atau biaya ekonomi yang harus dikeluarkan karena misalnya tempatnya yang jauh dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Baik, sementara Pak Saiful, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian PKP terkait dengan lokasinya, kemudian jumlah yang harus direlokasi ataupun direnovasi, dan juga di mana tempat-tempatnya yang sekiranya lebih strategis dari segi lokasi maupun juga aman dari ancaman longsor ataupun banjir? Ya, setahu kami di Komisi 5, Pak Presiden langsung menunjuk Kementerian Teknis termasuk Kementerian Perumahan untuk langsung ngambil langkah-langkah, terutama tadi itu langkah-langkah untuk memastikan koordinasi pendataan di lapangan. Kadang yang terjadi masyarakat yang rumahnya masih bertahan bisa dihuni, kadang juga ingin menjadi bagian dari masyarakat yang lain mendapatkan rumah hunian baru ini. Nah, pada konteks ini perlu disampaikan, disosialisasikan secara baik, semua media dipakai, semua jaringan pemerintah dipakai, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan masih pada tahap tanggap darurat, Mas. Jadi ini fase pasca tanggap darurat. Tapi saya setuju ini kita kerja paralel, pemerintah kerja paralel di saat tanggap darurat ini. Apa yang sudah bisa dilakukan dalam rangka untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya kira dikerjakan dari sekarang. Tadi apa yang disebutkan oleh masyarakat tadi, misalnya pendataan yang sudah konkret, misalnya dari rata-rata dari 800 atau 1000 yang bertahan hanya 30 dan seterusnya tadi itu, saya kira ini menjadi sangat penting sekali. Betul-betul pendataan, teman-teman Kemendagri terlibat penuh, teman-teman dari PU, Kementerian Perumahan bisa
bekerja dengan maksimal. Baik, Pak Syaiful, ini juga yang menjadi kita kita nantikan gitu ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian ini bisa berjalan sesegera mungkin, tapi juga jangan sampai terbangun seadanya gitu. Kan ada target juga dari pemerintah. Pak Prabowo juga bilang kalau bisa kurang dari 6 bulan ya kurang dari 6 bulan. Tapi jika melihat situasi sekarang dan juga kita melihat teknis di lapangan, apakah mungkin kita bisa mencapai semua hunian sementara ini terbangun dalam waktu kurang dari 6 bulan? Nah, tentu ini saya kira perlu dijawab, baik optimisme maupun pesimisme ini perlu dijawab secara teknokratis oleh semua kementerian teknis untuk membantu apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Nah, pada masa transisi sebelum mereka mendapatkan rumah hunian ini, jangan sampai mengejar rumah hunian lalu ada risiko pembangunan yang tidak sesuai dengan spek pembangunan. Tapi setahu saya Kementerian Perumahan punya semacam rumah modular, rumah yang kira-kira memang tidak perlu lama untuk dibangun. Jadi sudah ada semacam rumah yang mungkin tidak butuh waktu lama, mungkin bisa cukup 2 minggu, 3 minggu. Itu artinya yang perlu sekarang difokuskan adalah pencarian tanah aset milik pemerintah. Tapi dalam konteks ini betul-betul koordinasi dulu. Pemerintah pusat dengan kabupaten kota menjadi sangat penting sekali. Nah, dalam masa transisi ini tidak ada salahnya. Misalnya pemerintah memberikan fasilitasi sementara, rumah yang bisa diakses oleh masyarakat, hunian sementara sebelum mereka mendapatkan hunian baru yang nanti akan dibangun oleh pemerintah. Baik, kemudian ini juga masalahnya juga pasti soal anggaran nih Pak Syaiful. Disebutkan juga bahwa untuk target hunian sementaranya itu 30 juta rupiah per rumah ataupun per hunian gitu ya. Sementara untuk yang renovasi ini sekitar 60 juta gitu ya kalau kita sudah lihat angkanya. Kalau menurut Anda nih Pak Syaiful, dengan jumlah sekian seperti itu, di satu sisi bisa cukup untuk bisa mengcover semua korban, dan di sisi lain bagaimana dengan beban anggaran kita juga? Sebenarnya relatif tidak ada masalah kalau kita lihat ya dari ketersediaan alokasi anggaran, tentu pemerintah saya kira tinggal mengambil langkah melakukan realokasi anggaran, refocusing anggaran, dan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sudah berstatement, sudah menyiapkan hampir 60 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan peristiwa banjir dan longsor yang dari Sumatera ini. Artinya kalau Pak Purbaya sudah menyampaikan kesanggupan, artinya beliau sudah melakukan refocusing dari berbagai program yang tadinya yang mau dijalankan tapi masih bisa direalokasi untuk membangun rekonstruksi ini, saya kira berarti tidak ada masalah. Nah, terkait dengan besaran, tentu di semua daerah punya tingkat kemahalan masing-masing. Jadi tingkat kemahalan untuk membangun di berbagai daerah ini perlu menjadi komitmen bersama. Tentu membangun hunian di Jawa berbeda dengan di luar Jawa karena butuh mobilitas barang yang cukup berat, apalagi ini akses yang belum bisa terbuka secara keseluruhan. Jadi sekali lagi relatif nggak ada masalah. Jadi angka-angka tadi misalnya ada angka 60 juta, 30 juta, itu saya berharap belum memasukkan komponen tingkat kemahalan di daerah. Jadi prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Di dalamnya adalah menyangkut soal tingkat kemahalan yang ada di daerah, dan ini sangat berbeda. Di Pulau Sumatera, di Jawa, di Sulawesi itu berbeda, di Papua berbeda.
Tentunya lebih detailnya lagi nanti untuk masing-masing daerah, kemudian berapa juga di masing-masing titik tentunya tidak sama, nanti juga harus didetailkan oleh pemerintah ya Pak Saiful. Kemudian untuk lokasi, ini kan tadi disebutkan juga oleh Pak Saiful bahwa lokasi yang aman dan juga lokasi yang strategis ini dibutuhkan gitu. Tapi kan kemungkinan nanti yang akan digunakan adalah lahan negara yang kemungkinan juga sudah dikelola oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Pak Prabowo juga bilang bahwa nanti akan kita cabut gitu ataupun kita hentikan sementara hak guna usahanya untuk lahan negara yang digunakan ataupun dikelola oleh pihak lain. Nah, bagaimana kemudian teknisnya nanti, Pak? Apakah nanti kemungkinan juga ada halangan ataupun penolakan dari misalnya pihak yang mengelola lahan-lahan tersebut? Ya memang kalau basisnya tanah atau lahan atau aset pasti jauh dari posisi strategis pusat ekonomi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, pada konteks itu menjadi penting yang tadi saya sampaikan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, setahu kami aset pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu kadang relatif dekat dengan pusat-pusat strategis yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, karena itu opsi menyangkut soal mana lahan tanah yang bisa dipakai dan strategis, itu salah satu poin pentingnya memang kesediaan dan kerelaan pemerintah daerah kabupaten kota untuk menghibahkan aset yang mereka punya. Karena rata-rata relatif pemerintah daerah punya tempat-tempat strategis yang hampir pasti menurut saya dekat dengan aktivitas permukiman masyarakat, dan itu saya kira termasuk jawaban yang mungkin bisa menjadi opsi terbaik supaya tidak ada peristiwa pemerintah membangun di tempat yang jauh lalu masyarakat tidak menghuninya secara permanen. Jadi ini penting sekali. Jadi perspektif ini, cara pandang ini bahwa pemerintah siap akan membangun rumah hunian baru dan dengan catatan tadi itu di tempat lokasi yang strategis, dan biasanya tanah lokasi yang strategis itu milik pemerintah daerah. Saya kira tidak ada salahnya pemerintah daerah memberikan. Baik, ini koordinasi dengan pemerintah daerah tentunya harus tetap dilakukan untuk tadi menentukan lokasi yang tepat, kemudian juga pendataan lagi-lagi yang butuh yang mana, berapa jumlahnya, dan juga biayanya juga harus didetailkan lagi untuk masing-masing daerah. Dan tentunya nanti setelah ini bagaimana kemudian mereka juga bisa menempati hunian lain yang permanen seperti itu. Terima kasih Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Saiful. Informasi berikutnya saudara masih terkait dengan bencana banjir di Sumatera. Ini pakaian bersih menjadi salah satu yang paling dibutuhkan oleh para korban saat ini. Pakaian bersih memengaruhi kondisi kesehatan korban bencana banjir. Di samping itu mereka juga butuh tempat tinggal yang hilang karena tersapu banjir. Beginilah kondisi posko pembagian pakaian untuk korban terdampak banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga membutuhkan pakaian yang layak pasca banjir bandang melanda wilayah mereka. Tak lagi memikirkan kebersihan pakaian, warga memilah baju yang layak untuk dikenakan. Pakaian tergeletak begitu saja dengan kondisi lembab dan terpapar debu. Salah satu pengungsi, Inur, menceritakan kondisi memprihatinkan yang dibutuhkan. Sambil memohon, Inur juga sangat membutuhkan tempat tinggal. Iya, siapa aja boleh. Karena di sini semuanya membutuhkan gitu. Nggak mesti siapa aja tertentu gitu. Semua aja boleh datang ke sini. Kami semua membutuhkan. Mohon Pak Prabowo bantuan rumahnya. Kami butuh rumah. Memprihatinkan, Aceh ini sangat memprihatinkan gitu. Kami butuh rumah. Itu aja untuk tempat kami tinggal gitu. Warga Tamiang butuh rumah. Tak hanya layak pakai, pakaian bersih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Tak jauh dari posko pakaian, posko kesehatan berdiri tegak melayani korban banjir yang mengalami gangguan kesehatan. Dokter menceritakan, banyak pasien yang datang mengeluhkan gangguan pernafasan dan penyakit kulit. Ya, yang
Yang pertama di sini karena debunya banyak ya Mbak, jadi kita ada banyak sekali pasien ISPA, batuk, kemudian diare. Diare itu juga banyak anak-anak kecil dan orang tua. Kemudian penyakit kulit itu ada gatal, kutu air, itu hampir semua pasien itu merasakan gatal-gatal. Jadi kita juga akhirnya kekurangan untuk obat-obat yang gatal-gatal itu. Kementerian Kesehatan bilang gelombang kedua bencana adalah penyebaran penyakit. Pakaian bersih, hunian yang layak, hingga kebersihan air dan makanan sangat dibutuhkan oleh pengungsi untuk terhindar dari sakit. Alvania Rizky, Arif Rahman, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh.